Smatizens, selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Nikita Oda, dalam acara News Flash Maternity, membahas berita-berita terbaru dan terpercaya. Smatizens, pergaulan bebas di kalangan remaja kini menjadi salah satu isu sosial yang semakin mengkhawatirkan, termasuk di Kabupaten Ende. Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat, media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya pergaulan bebas. Selanjutnya, rekan saya Melvin akan menyampaikan seperti apa kondisi sosial, khususnya pergaulan remaja saat ini di salah satu tempat di Ende. Selamat pagi Melvin. Selamat pagi Nikita. Ya Melvin, bagaimana kondisi sosial khususnya pergaulan remaja di Ende saat ini? Baik Smatizens, saya Melvin Daol melaporkan langsung dari lapangan Pancasila. Untuk diketahui, lapangan Pancasila disebut juga sebagai lapangan Perse oleh masyarakat Ende. Lapangan ini sering dikunjungi oleh masyarakat Ende, khususnya para remaja. Para remaja di Kabupaten Ende sering menjadikan lapangan Pancasila sebagai tempat untuk berpacaran. Para remaja yang berpacaran kadang ditemukan di tempat yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat, seperti tempat-tempat gelap di lapangan ini, sehingga timbul kekhawatiran akan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, para remaja sering duduk dan bersantai bersama di atas atap dan mengonsumsi alkohol serta merokok tanpa pengawasan orang dewasa. Sekian informasi dari saya, kembali ke rekan saya di studio. Ya, baik. Terima kasih Melvin. Dan Smatizens, pagi ini sudah bersama saya Alexandra Diva, Presley Gani, Grace Enobei, dan Beatrix Minggu yang merupakan remaja asal kota Ende. Dan kami akan berdiskusi dan mendengar langsung pandangan dari mereka mengenai pergaulan bebas di lingkungan mereka. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya akan bertanya kepada Diva. Sebagai remaja yang tinggal di Ende, bagaimana pandangan Diva tentang pergaulan remaja di kalangan teman-teman sebayanya? Baik, terima kasih Nikita. Ketika kita berbicara mengenai pandangan terkait pergaulan bebas di kalangan remaja itu tentu sangat beragam, tergantung pada perspektif budaya, lalu perspektif agama, nilai-nilai keluarga, dan pendidikan. Tetapi secara personal, secara pribadi, saya merasa bahwa pergaulan bebas ini sangat memberikan impact atau dampak yang sangat negatif, tidak hanya bagi remaja tersebut, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar remaja tersebut. Lalu di daerah seperti ini yang cenderung lebih kental dengan tradisi dan norma, masyarakat percayai bahwa pergaulan bebas untuk remaja itu sangat memberikan dampak yang negatif itu untuk sebagian besar masyarakat. Dan norma sosial yang cenderung dipegang kuat oleh masyarakat ini itu menekankan pentingnya menjaga moralitas dan juga nilai-nilai ataupun batas-batas dalam pergaulan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan beralih ke Presley. Apakah menurut Presley media, baik itu televisi, media sosial, atau radio, cukup berperan dalam memberikan informasi yang tepat mengenai bahaya pergaulan bebas? Baik, menurut perspektif saya, media itu berperan penting sekali dalam memberikan informasi. Tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas, edukasi, dan juga penyampaian yang bertanggung jawab. Selain itu, berbagai media, baik televisi, radio, maupun media sosial, dapat memberikan informasi, tetapi juga dapat berdampak negatif dengan informasi-informasi yang tidak bisa diuji kebenarannya, sehingga harus diimbangi dengan tanggung jawab agar lebih terimbang pada saat memberikan penyampaian atau berita dan edukasi kepada publik. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Grace Enobei. Menurut Grace, apakah remaja di Ende merasa terpengaruh dengan konten-konten di media sosial yang mungkin kontennya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada? Menurut saya, remaja Ende seperti remaja lainnya yang mungkin terpengaruh oleh konten-konten media sosial yang tidak sesuai dengan nilai moral, terutama jika mereka tidak dipadu atau diedukasi oleh
bahasa kasar atau thread yang mengarah pada materialisme. Misalnya, di media sosial sering kita temukan adanya konten tentang hubungan asmara yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau budaya yang bisa menjerumuskan remaja ke masalah korban. Selain itu juga, banyak juga yang mengagungkan bahwa kekayaan dan popularitas sebagai tujuan hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti kebersamaan, kesederhanaan masyarakat pendek. Oleh karena itu, pentingnya keluarga dan sekolah mengedukasi remaja agar bisa memberi informasi atau edukasi tentang nilai moral yang diajarkan. Jadi biar tidak terpengaruh harus ada edukasi dari keluarga dan sekolah seperti ini. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Beatrix. Menurut Beatrix, apa yang bisa dilakukan oleh media untuk lebih efektif memberikan edukasi kepada remaja tentang pergaulan yang sehat? Baik, menurut pendapat saya, dilakukan media untuk lebih efektif memberikan edukasi kepada remaja terkait pergaulan sehat itu, media mendatangkan pakar kesehatan atau psikolog untuk memberikan saran atau panduan kepada remaja terkait dengan pergaulan sehat dan dampak bagi kesehatan mental dan fisik remaja. Oke, dan saya akan kembali ke Diva. Saya bertanya, solusi yang bisa dilakukan oleh remaja atau orang dewasa seperti orang tua untuk menghindari pengaruh buruk dari pergaulan bebas itu seperti apa itu? Oke, ketika kita berbicara mengenai solusi itu pasti sangat banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan. Nah, saya punya 3 solusi. Yang pertama adalah komunikasi. Menurut saya pribadi, komunikasi itu sangat-sangat penting dan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua maupun anak. Dan orang tua juga harus bisa membangun komunikasi yang baik sehingga anak juga merasa nyaman ketika sharing mengenai masalahnya ataupun kekhawatirannya. Dan hal itu pun dapat membuat remaja ini tidak mencari jawaban di tempat yang salah. Yang kedua, terkait edukasi mengenai moral dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Orang tua itu tidak harus orang tua juga, tetapi bisa untuk keluarga, oma, opa, kakak, adik, semuanya itu bisa memberikan pemahaman mengenai remaja, mengenai dampak atau bahaya pergaulan bebas. Tidak hanya itu, remaja juga bisa mencari, tidak hanya mendapatkan tetapi mencari. Ada usaha tersendiri yang dilakukan oleh remaja untuk mencari informasi mengenai pergaulan bebas. Dengan apa? Dengan melakukan literasi digital. Literasi digital, kita membaca di media sosial. Jadi ada manfaat atau impact positif yang diberikan oleh teknologi saat ini. Lalu yang ketiga adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang masa depan, bisa dibilang seperti itu. Misalnya berorganisasi, di dalam sekolah ada yang namanya OSIS, MPK, Bantara, dan lain sebagainya. Lalu di luar sekolah yang saya ikuti, genre dan lain semacamnya. Lalu kita bisa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, banyak yang membawa impact yang baik untuk remaja-remaja tersebut. Lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di luar sekolah, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu solusi yang bisa saya sharing, bisa saya beri kepada teman-teman dan juga kita sendiri. Baik, Smatizens, solusi-solusi yang diberikan Diva kepada kita itu solusi yang baik yang dapat kita terapkan biar kita itu bisa menjadi remaja ya. Baik, terima kasih Diva, Presley, Grace, dan Beatrix atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di sini dan berbagi ilmu yang berharga ini. Sama-sama. Pergaulan bebas di kalangan remaja adalah masalah yang harus kita hadapi bersama. Peran media, keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting dalam membangun kesadaran dan memberikan panduan yang benar bagi generasi muda. Semoga dengan upaya kolektif kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif
dan mendukung remaja untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bebas dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Saya Nikita Udan, pamit undur diri dan sampai jumpa.